Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat jemaah mushallah nurul iman hafizakumullah taala wa ra'akum jami'an. Fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, karunia dan nikmat yang begitu luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna jalla halalu wa ta'ala Allah Tuhan negarakan kepada kita pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini kembali kita bisa berkumpul bersama di musholah yang kita cintai ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun kuliah subuh yang diadakan di musholah kita ini selama bulan suci Ramadan. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke berapa? 8. Tak keluar, ke 8 sudah ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan selama 7 hari ini, terkhusus puasa dan juga amal ibadah lainnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berikan nikmat taufik, hidayah, siha wal afiyah sehingga dapat menyelesaikan kewajiban kita yang wajib, baik itu berpuasa dan juga beribadah seoptimal mungkin sampai dengan akhir daripada bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh para ulama, man nadarallahu bi'aini rahmatih la yu'adzibuhu. Barang siapa yang dipandang, dijingok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan rahmatnya. Yang kita ketahui 10 pertama daripada bulan suci Ramadan itu kan rahmatnya Allah. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal daripada bulan suci Ramadan adalah rahmat pandangan Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya itu maghfirah atau ampunan Allah, dan akhir daripada bulan suci Ramadan pembebasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat atau kasih sayangnya, la yu'adzibhu. Ini orang, ini hamba tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika dia hidup di dunia, ya, ketika hidup dia di dunia, dia akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia hidup di dunia, dia tidak mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat yang itu semua kita ketahui akan bisa mendatangkan adab Allah. Jadi dapat riayah, ya, dapat penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan penjagaan tersebut
dia tidak berbuat dosa dan maksiat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan dan amal soleh lainnya. Nah, ini ciri orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui bersama jemaah sekalian mengenai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tuliskan di arsy singgah sanahnya Allah, apa kata Allah? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatnya aku, kasih sayangnya aku itu mengalahkan kemarahanku. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala Rabbuna jalla wa ta'ala Allah azamatu, kalau bermuamalah kepada kita hamba-hambanya, Allah mendahulukan, mengedepankan kasih sayangnya ketimbang kemarahannya. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, jikalau seorang hamba itu sehari dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali dalam sehari semalam, akan tetapi dia masih berkeinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah ampuni. Nah, ini caranya muamalahnya Allah dengan kita hambanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatnya aku, kasih sayangnya aku itu meliputi segala sesuatu. Ketika turun ayat ini, sampai-sampai syaitan, iblis itu berharap akan rahmatnya Allah. Nah, jemaah sekalian, iblis, syaitan mengharap rahmatnya Allah. Apalagi kita yang bukan iblis, yang bukan syaitan. Dalam artian harus mengharap, meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nyatakan tadi, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ketika turun ayat ini, syaitan ngomong, wa ana minal asya, dan aku, kata iblis, termasuk bagian dari sesuatu itu. Berarti iblis berharap dapat rahmatnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah. Kan artinya tadi, rahmatnya aku, kasih sayangnya aku meliputi segala sesuatu, dan aku, kata iblis, bagian dari sesuatu itu. Saking luar biasa keinginan iblis untuk dapatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, seribu sayang, iblis tidak tahu lanjutan ayat ini. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wa hum walladzina hum bi ayatina yu'minun. Aku peruntukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmatku itu diantaranya 3 golongan kalau di ayat ini. Siapa yang pertama? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dah iblis? Tidak masuk. Karena dia yang menentang akan titah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, yang memberikan zakat. Iblis malahan mempengaruhi hamba-hamba Allah untuk tidak mengeluarkan zakat, tidak masuk. Yang ketiga, wahum walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan bagi mereka yang terhadap ayat-ayat tanda kebesaran kami mereka beriman. Dan juga yang ketiga, iblis tidak masuk. Makanya ketika mendengar 3 golongan ini, iblis tidak ada masuk di antara salah satu dari mereka, fa'ayisa syaitan, maka putus asalah syaitan. Jadi syaitan atau iblis itu kata asli, arti dari kata namanya itu putus asa. Kenapa? Ketika mendengar ayat ini tidak ada masuk ke dalam golongan, dia putus asa, maka dinamakan syaitan, dinamakan iblis dengan namanya. Pada waktu itu dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh, bahkan termasuk dosa besar, jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berputus asa akan rahmatnya Allah. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu mudah, luar biasa ketimbang bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Makanya yang siap-siapnya kita lakukan selama bulan suci Ramadan, di antaranya guna untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya juga pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Hafid bin Salim bin Syabaka bin Salim, walid atau ayah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabaka bin Salim. Dalam kitab beliau An-Nafhatur Ramadhaniyah, kata beliau, al-matlub ala kulli muslim fi Ramadan 3 hisal. Yang dituntut bagi seorang muslim
ataupun muslimah selama bulan suci Ramadan ada 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini juga sebagai bentuk realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Ramadan yang alhamdulillah sekian kali bahkan tidak terhitung Allah Subhanahu wa taala di tahun ini kembali memperkenankan kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Nah, bentuk rasa syukur kita itu lakukan 3 hal ini. Selama bulan suci Ramadan, selama bulan suci Ramadan. Apa yang pertama kata beliau? As-siyam. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua al-qiyam, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itqum min at-ta'arrudu li'itqim minan nar, berupaya, berusaha untuk memerdekakan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang nak kita upayakan selama bulan suci Ramadan. Untuk apa? Rasa syukur atas nikmat Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, apa kata beliau tadi? Asyam, puasa. Yang kita ketahui kalau di siang bulan suci Ramadan diwajibkan kita mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari untuk puasa. Nah, tinggal puasa yang cak mano, ya. Puasa yang cak mano yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Jelas puasa yang kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang dalam hadis Nabi SAW puasa yang kata beliau junnah min adabillah, puasa yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, puasa yang demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kalau puasa kita hanya sekedar tidak makan, tidak minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, cuma cak itu baik. Ya, cuma demikian baik. Maaf kalau kita punya hewan peliharaan, apakah itu burung ataupun ayam, ya, mulai dari terbit fajar kita kurung, biar di dalam sangkarnya tidak kita keluarkan, tidak usah lanjut makan hari itu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, puasa tak dia? Puasa. Cuma sayang semalam tak berniat dia. Kalau semelok tarawih semalam berniat dia. Ya, cuma bedanya tak berniat dalam artian kalau puasa kita cuma nahan lapar, nahan haus baik mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu pun bisa dilakukan oleh hewan. Bahkan mereka lebih kuat dari kita. Nah, tinggal kita galak ada memposisikan puasa kita seperti puasanya seekor hewan. Ya tentu tidak ada yang galak. Makanya seseorang yang faham, yang memang betul-betul ibadah puasanya itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia berprioritas dengan puasa-puasa yang istimewa yang dia lakukan dan akan bermujahadah, berusaha untuk mendapatkan hal demikian. Paling tidak naik ke level yang nomor 2. Ya, naik ke level yang nomor 2. Kalau tadi level yang pertama. Karena Imam Ghazali nyatakan puasa itu ada 3 tingkatan: ekonomi, bisnis, eksekutif. Kalau bahasa kitabnya tuh shaumul awam, puasanya wong awam; shaumul khawas, puasanya wong khusus; yang ketiga khawasul khawas, khusus daripada yang khusus. Nah, kalau shaumul awam, puasa wong awam tadi, yang dia puasa cuma sekedar tidak makan, tidak minum, itu betok. Nah, kalau puasa yang nomor 2, dia berpuasa ketika dalam keadaan perutnya lapar, dia juga bermujahadah, berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kalau puasa kita bisa demikian, jemaah sekalian, luar biasa. Dan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan perut kita lapar. Karena yang memotori diri kita ingin selalu berbuat dosa dan maksiat itu karena satu, perut kenyang. Dalam keadaan perut kenyang itu nafsu gejolaknya luar biasa. Karena syaitan, kita tahu deh kan, kalau syaitan di bulan suci Ramadan apa? Dibelenggu sama Allah. Tapi banyak juga yang berdosa, yang bermaksiat. Jadi permasalahannya bukan syaitan yang diciptakan sama Allah, itu bukan. Dionya pribadi. Kalau syaitan dibelenggu sama Allah.
Dan syaitan itu dikatakan para ulama, bahkan Nabi SAW, saking dekatnya dengan kita, dianya masuk di setiap peredaran pembuluh darah kita. Nah, ketika kita dalam keadaan lapar, haus, tidak ada masuk konsumsi makanan, itu kan pembuluh darah kan jalannya tidak ada stabil, tidak ada normal seperti biasa, tidak mudah. Maka susah bagi syaitan untuk mempengaruhi kita. Tetapi banyak juga orang puasa tidak sholat. Banyak tak? Hah? Tak katik sedikit. Ya, tak usah jauh-jauh kita jika di masyarakat. Mungkin di sekitar rumah kita ada yang melakukan hal demikian. Dia puasa, bukan tidak puasa. Kalau tidak puasa itu satu, orang kafir, jelas tidak puasa. Atau yang kedua, muslim tapi ada udzur. Seperti kalau ibu-ibu lagi halangan, kalau yang lanang betina mungkin sakit atau tidak sakit tapi tidak kuawok atau musafir, ini yang diperbolehkan tidak puasa, tidak jadi masalah karena udzur. Nah, mungkin salah satu dari dua itu. Ini dia puasa, tetapi pada waktu dia puasa tidak sholat. Ya. Nah, dikatakan para ulama jemaah sekalian, sebenarnya hal demikian itu mustahil terjadi. Orang puasa dia tidak sholat, itu mustahil terjadi. Ya. Tapi kok terjadi? Ya terjadi. Karena yang bersangkutan tidak paham. Yang pertama terhadap puasa yang sedang dia lakukan. Yang kedua dia peruntukkan buat siapa puasanya itu. Kalau yang bersangkutan paham dengan kedua hal tersebut, insya Allah tidak katik yang namanya dia puasa tidak ada sholat. Karena logikanya dalam satu waktu, dalam satu keadaan ngawekan perbuatan taat, puasa, dan ngawekan perbuatan maksiat, tidak sholat, jalan bareng. Masuk di akal tak? Tidak masuk di akal. Dalam satu waktu loh. Lain kalau berbeda waktu, satu keadaan, ya, dia ngawekan perbuatan taat, lagi puasa, di waktu yang sama ngawekan perbuatan dosa, tidak sholat, jalan bareng-bareng. Secara logika tidak mungkin masuk di akal. Contoh, sholat yang sering kita ambil perumpamaannya. Pada waktu kita sholat Allahu Akbar, ya, bisa tidak kita maksiat? Tidak bisa. Bisa tidak kita berbuat dosa? Tidak bisa. Nah, inilah salah satu di antara letak istimewanya ibadah puasa dibanding ibadah yang lain. Apa kata para ulama? Puasa itu berat. Bahkan Imam Ghazali mengatakan puasa itu ibadah tingkat tinggi. Makanya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan pahala puasa itu tidak seperti pahala ibadah-ibadah lain. Satu di antaranya, kalau kita ngawekan ibadah sunnah itu dijunjuk ganjaran pahala ibadah wajib. Apapun ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah wajib. Kalau kita ngawekan ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, yang cak ini model pemberian pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tak katik hanya di bulan suci Ramadan. Luar Ramadan tak katik. Sampai-sampai dalam diskusi Allah nyatakan kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal perbuatan yang digawekan oleh anak Adam itu buat mereka. Salatnya buat mereka, hajinya buat mereka, sedekah, zakatnya buat mereka, kecuali puasa kata Allah. Apa yang Allah katakan? Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa kalian itu buat aku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Kalau pahala selain puasa itu ada lipat ganda sampai 70 700, kalau puasa tidak usah kalian pikirkan mengenai lipatan ganda demikian. Karena aku sendiri kata Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran pahalanya. Saking beratnya ibadah puasa itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-siakan, tidak menganggap hal yang biasa. Ketika hambanya berpuasa dengan puasa yang benar sesuai dengan syariat, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Nah, contoh balik di masalah sholat tadi, ya, kita bandingkan dengan ibadah puasa. Kalau ketika puasa kemungkinan seseorang untuk bermaksiat itu luar biasa banyak. Tapi kalau sholat tidak bisa. Kenapa jemaah sekalian kira-kira sebabnya? Hah? Tahu tak? Kalau kita sholat Allahu Akbar dari takbiratul ihram sampai akhir sudah terkondisi, tersusun dengan rapi bacaan yang wajib dibaca, ini dia,
Gerakan yang wajib dilakukan ini dia tersusun mulai dari takbir sampai dengan salam. Kari ngawi ke baik. Betul? Dari A sampai Z selesai. Tapi kalau puasa atau tidak bacaan yang wajib dibaca. Mulai dari subuh ini sampai kaget matahari terbenam, azan maghrib satu. Ada tak bacaan yang wajib dibaca? Tak kaget. Lain kalau solat wajib baca Fatihah, wajib baca tahiyat dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa tak kaget bacaan yang wajib dibaca. Kemudian ada tak gerakan khusus yang dilakukan ketika kita puasa? Gerakan khusus. Kalau salat kan tegak, rukuk, iktidal, sujud sampai selesai. Tapi kalau puasa, apa orang puasa itu diem baik, merengut baik. Tak demikian bebas. Makanya yang ngisi puasa kita itu pribadi kita masing-masing. Ya. Dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dengan ibadah yang namanya puasa. Terbit fajar sampai terbenam matahari kalian harus tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi yang ngisi puasa kita pribadi. Makanya sering kita sampaikan di awal-awal ketika ini hamba tidak ada persiapan mulai dari bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban agak berat dia ngisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketidakpahaman ini hamba akan puasa yang dia lakukan dan juga buat siapa puasa yang dia peruntukkan terkadang puasanya diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa tapi tidak salat, itu isi puasanya. Dalam puasanya itu yang diperuntukkan buat Allah ada tidak salat zuhur, tidak salat asar dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau demikian bentuk puasa seseorang hamba itu kira-kira diterima sama Allah tak? Cak kita begawe nih. Begawe seharian penuh. Tapi ada waktu begawe, ada larangan yang kita lakukan. Atau ada perintah tak kita gawe kan. Ketika kita minta upah dengan yang nyuruh kita itu dinjuk tak kira-kira? Tidak. Kenapa? Ada perintah tak kita gawekan, ada larangan kita gawekan. Ketika kita minta upah nuntut, tak bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambarannya. Makanya upayakan puasa kita itu ketika kita puasa bisa mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Misal ke pasar kita. Karena pasar kita Palembang ini, ya, pasar 7 Hulu, 10 Hulu, tidak seperti ibu-ibu pasar di Tarim Hadramaut Yaman sana. Pernah ke Tarim belum? Belum pernah. Berdoa mudah-mudahan sampai ke sana. Di sana pasarnya beda, pasar lanang dengan pasar betina. Pasar lanang, pasar betina. Tak boleh lanang masuk ke betina masuk ke lanang. Ya, itu yang pertama. Kemudian mereka itu ya jangan kena melihat matanya lebih susah. Ya, hijabnya luar biasa terjaga. Pandangan mata ketika kita pasar demikian, itu pasar loh. Apalagi tempat yang lain susah. Pasarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pasar kita, kejem kita berjalan. Ya, tapi kan tidak mungkin pada waktu kita berjalan ke pasar nak mejem. Nah, kita dikondisikan dengan keadaan yang sudah ada di tempat kita banyak daripada orang betina kita yang tidak pakai hijab. Nah, pada waktu kita dikondisikan pada waktu itu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah, memandang yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, tapi pada waktu yang sama ketika kita ingat kita lagi puasa. Oh ya Allah, aku lagi puasa. Dia tundukkan pandangannya, astagfirullah. Ya, setiap kali ada ajakan syaitan, awah nafsunya untuk berbuat maksiat, dia ingat lagi dia puasa, tidak dia lakukan perbuatan maksiat itu. Nah, puasa yang cak ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat anggota badan, mata, ataupun maksiat hati. Ketika ada khawatir itu lintasan hati, baik itu suudzon atau hasud dan lain sebagainya terhadap saudara kita muslim. Ketika ada lintasan itu, dia ingat lagi puasa, astagfirullah, dia takut. Ya, kalau dengan hal-hal demikian itu bisa menghilangkan pahala puasa dia, kemudian dia jauhkan. Dia jauhkan, dia tepiskan, dia hindari semaksimal mungkin. Nah, pada waktu itu itulah puasa yang
yang benar. Maka nilai la'allakum tattaqun itu sudah dia dapatkan. Apa awalnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dapatkan takwa ini Bapak Ibu sekalian, tidak nak nunggu ke Ramadan dulu kelamaan. Ya, agak Ustaz nyingungnya itu habis Ramadan, kalau bulan Syawal yang tadinya udah ada rajin sholat, jadi rajin sholat, oh berarti bertakwa dia. Yang tidak rajin tetap rajin sholat, berarti tidak dapat takwa. Tidak, kelamaan. Ya, kita bisa melihat pribadi kita pada waktu kita puasa mendapatkan nilai takwa apa tidak pada waktu puasa itulah. Ya, pada waktu puasa. Karena arti takwa itu harus kita pahami, takwa itu kalau secara bahasa artinya takut. Disambung takwa, takut. Jadi kata kita Indonesia takut itu diambil dari bahasa Arab takwa. Tak Qaf, waw, tak marbutoh, takut. Jadi arti takwa adalah takut. Ketika dia puasa dapat nilai takwa, berarti ada rasa takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Takut kalau dia lagi puasa melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah. Takut puasanya tidak diunjuk pahala sama Allah. Nah, dapat nilai takwa waktu itu. Ya. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala puasanya. Nah, pada waktu itu puasa yang dia lakukan sudah dapat yang namanya ketakwaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, puasa yang harus kita prioritaskan. Nah, kalau di siang hari puasa kita benar, cak itu modelnya, ada nilai takwa di dalamnya, insya Allah ketika di malam harinya mudah untuk melakukan yang namanya al-qiyam. Kalau tadi kan asyam, kalau siang hari kita diwajibkan puasa, kalau malam hari kita disunnahkan untuk al-qiyam. Kata Nabi, wasanantu lakum al-qiyam, aku sunnahkan kepada kalian hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan al-qiyam. Apa arti al-qiyam? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah ibadah ini kalau puasa kita di siang hari benar. Kalau puasa di siang hari kita tidak benar, maka berat untuk melakukan ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan yang merupakan kewajiban yang sifatnya sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi yang kedua, dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah? Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang diajarkan oleh beliau, jaga betul-betul pelaksanaan salat Isya dan subuh berjamaah. Ini yang pertama. Isya sama subuh jaga betul-betul berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Ya. Tidak ada bisa di rumah, di musola, di masjid berjamaah itu. Ya. Dalam arti kata prioritaskan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama ghamal nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama ghamal lail kullahu." Kama qala, barang siapa yang mengamalkan salat isya berjamaah, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti uang yang menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Kalau subuh berjamaah sama seperti menghidupkan malam semalam suntuk. Pahalanya itu. Ya. Nah, apalagi kalau hal demikian itu bisa kita jaga, kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kata beliau, "Man shallal isya wal fajar fi jama'atin faqad adraka khisatan kubra min qiyam Ramadan wa lailatul qadar." Barang siapa yang bisa menjaga mengerjakan salat Isya dan subuh secara berjamaah di bulan suci Ramadan, satu, dia telah mendapatkan bagian yang begitu besar dari menghidupkan malam-malam Ramadan. Sudah termasuk menghidupkan malam Ramadan. Dengan cara apa? Isya subuh berjamaah. Yang kedua, walailatul qadar, dan dia sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak sekalian, mudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tidak susah. Jaga pelaksanaan Isya subuh berjamaah. Dapat bagiannya, dapat walaupun tidak sebesar uang yang memang menghidupkan semalam suntuk, tapi sudah dapat. Nah, ini yang diajarkan para ulama, cara kita menghidupkan malam Ramadan itu yang pertama. Yang kedua,
Apalagi di antara solat isya dan subuh berjamaah tadi, kita lakukan 2 solat sunnah. Yang pertama solat sunnah tarawih, yang kedua solat sunnah witir. Ya, apalagi tarawih itu Bapak Ibu sekalian, kesunahannya hanya sebatas Ramadan. Jangan kaget lah kelar Ramadan ngedek-ngedek nak kelanggang. Kemana memang cik nak tarawih? Habis sudahlah Syawal. Tak kata istilahnya tarawih di bulan Syawal, hanya sebatas bulan suci Ramadan. Makanya jangan sampai berlalu malam daripada malam-malam bulan Ramadan kecuali kita mengerjakan salat sunnah tarawih. Tak sanggup 8, 20. Jadi balik. Jangan tak sanggup 28, tak sanggup 8, 20. Ya, tak pacak di rumah, di masjid. Jangan dibalik. Kebanyakan kata-kata yang disampaikan itu tak sanggup 20, 8. Tak pacak di masjid, di rumah. Sekarang dibalik. Ya, tak pacak di rumah, di masjid. Jadi semangat terus gitu. Ya, semangat. Kenapa? Karena himmah, niat yang dia pasang. Apalagi pelaksanaan salat sunnah tarawih hanya sebatas bulan suci Ramadan. Betul, tarawih sunnah. Ya, apa tak diwajibkan be Ustaz? Kalau diwajibkan bisa mati gitu. Penasaran? Ya. Makanya Nabi di malam keempat, di malam ketiga atau malam keempat itu tidak keluar ke masjid. Ya, malam pertama solat, malam kedua lebih banyak lagi daripada malam pertama sahabat, malam ketiga juga demikian, malam keempat tidak muncul sampai subuh. Ya. Nah kalau cek itu malam 4 itu sunnah tidak muncul berarti Ustaz. Jangan dipahami demikian. Ya. Nabi tidak keluar di malam keempat itu ada hikmahnya, dan hikmahnya buat kita. Jangan dijadikan, nah berarti malam keempat Ramadan itu sunnah tidak keluar masjid berarti. Di rumah tidak, bukan demikian maksudnya. Ada hikmah. Ada hikmah yang diberikan oleh Nabi SAW buat kita. Ketika selesai salat subuh ditanya sama sahabat, kenapa tidak keluar ya Rasulullah tadi malam? Apa kata Nabi? Kalau aku keluar semalam, ini solat tarawih akan diwajibkan sama Allah. Fakhashitu an tufradu alaikum fata'jizu ankum. Aku khawatir solat tarawih akan diwajibkan kepada kalian dan kalian pasti tidak mampu. Jadi hikmah Nabi tidak keluar di malam keempat itu, maka solat tarawih hukumnya sunnah. Kalau keluar wajib. Nah, alangkah banyaknya yang berdosa tidak mengamalkan salat tarawih. Nah, walaupun dia sunnah tapi memiliki fadilah yang luar biasa. Apa kata Nabi? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan atau yang menghidupkan malam-malam Ramadan di antaranya dengan pelaksanaan salat sunnah tarawih, syaratnya harus 2 ini. Insyaallah kalau 2 ini kita prioritaskan, tarawih kita bisa istiqomah. Ini kadang tarawih semangatnya sampai 10 pertama 10 kedua, apalagi 10 ketiga mengalami kemajuan. Sabnya itu maju-maju. Ya. Nah, kalau dengan 2 landasan yang disampaikan Nabi ini, apa dia yang pertama? Dengan keimanannya. Jadi tidak cukup dengan mengandalkan kita sebagai seorang muslim keislaman untuk mengamalkan tarawih, tidak cukup. Harus dengan keimanan. Karena kalau udah jengok keislaman itu, rukun Islam itu yang dohir-dohir galo, ibadah dohir galo, syahadat, solat, ibadah dohir galo, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, tapi kalau yang namanya iman itu ibadah hati. Nah, kalau yang melandasi salat tarawih kita, karena keimanan kita dengan Allah, yakin akan janji Allah, yakin akan janji Rasulullah, apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kita yakin. Yang kedua, wahtisaba, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget kita tarawih, kalau tidak tarawih apa? Tidak kelemaan. Tidak kelemaan sama si bulan, tidak kelemaan sama si bulan, sudah ujungnya dapat yang tidak lemak itulah. Karena apa? Ihtisabah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena selain Allah. Nah, kalau 2 ini yang mendasari salat sunnah tarawih kita atau qiyam Ramadan kita, apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosanya yang lalu. Nah, ini pelaksanaan salat tarawih yang siapnya kita lakukan, baik
Berapa dilanggar kita rakaatnya? Hah? 20. Jangan diubah lagi. Jangan diubah lagi. 20 itulah yang ijma' para sahabat. Jadi sedikit masalah tarawih jemaah sekalian. Istilah tarawih itu baru ada di zaman Sayyidina Umar. Ya. Baru ada di zaman Sayyidina Umar. Istilah tarawih di zaman Nabi SAW tidak kate. Tak kate. Nah, dari sini para ulama mengajarkan masalah niat salat sunnah tarawih. Ya, ada yang mengatakan niat salat sunnah tarawih itu usolli sunnatal qiyam atau usolli sunnah qiyam Ramadan. Ini yang di zaman Nabi SAW. Tak kate nama tarawih, namanya salat qiyam. Qiyam itu menghidupkan malam Ramadan. Nah, ada penamuan tarawih di zaman Sayyidina Umar. Makanya usolli sunnatat tarawih. Ya, pada waktu Sayyidina Umar jingok di masjid, ada sekelompok di sana, ada sekelompok di situ. Ramai yang ngerjakan salat di malam Ramadan itu. Akhirnya beliau radhiyallahu an Sayyidina Umar punya inisiatif. Alangkah bagusnya kalau mereka ini digabungkan jadi siko, kemudian ditunjuk satu imam. Jadi yang sholat di sana, sholat kelompok-kelompok. Alangkah bagusnya kata Sayyidina Umar dijadikan siko. Kemudian ditunjuk satu sahabat untuk mengimamnya. Nah, inilah yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, kemudian dilakukan dan disetujui seluruhnya oleh para sahabat. Tak kate yang komen sedikit pun pada waktu itu. Pelaksanaan salatnya 20. Makanya istilah tarawih dan 20 rakaat itu sepakat ijma' para sahabat. Ijma' itu artinya satu keputusan yang diambil dari banyak sahabat yang tidak ada khilaf, perselisihan di antara mereka. Nah, itu namanya ijma'. Tarawih ada di zaman Sayyidina Umar sampai dengan sekarang. Makanya tarawih kita 20 itu alhamdulillah. Tapi perlu kami ingatkan juga, tak semalam ada jemaah Masjid Nurul Yakin yang sangat menyayangkan 20. Tapi model 20 itu cepatnya. Ya, kami ini Ustaz kata tak terkejar lagi macam Fatihah. Dia nanya saya mana boleh tak ketika membaca Fatihah kami baca Fatihah juga boleh. Tapi kurang afdol. Imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Ngapa cak itu? Saking ngebutnya tadi. Ya. Kalau kita baca Fatihah ketika imam baca surah tak terkejar kata. Jadi ngakalinya imam baca Fatihah, kami lah baca Fatihah juga. Sah apa tidak tarawihnya? Sah. Akan tetapi kurang afdol. Kenapa demikian? Cepat niat. Fatihah yang 7 ayat itu dibuat senapas. Ya, Fatihah yang 7 ayat dibuat senapas. Nah, ini hati-hati, perlu kita wanti-wanti. Jangan sampai kita sholat tapi pahala sholat kita tidak kita dapatkan, dan itu pinternya syaitan. Kalau yang tidak sholat tarawih sudah jelas tidak sholat tarawih. Nah, syaitan pintar lagi. Ada yang sholat tarawih tapi tidak dapat pahala dari tarawihnya. Cak mana tata cara sholatnya tadi? Baca Fatihah satu nafas, khawatir kaki ada satu huruf atau satu tasdid dan lain sebagainya tidak terbaca, Fatihah tidak sah, otomatis salat tidak sah, tumaknina salat dan lain sebagainya. Nah, makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau sangat mewanti-wanti hal demikian, karena kata beliau dengan jumlah rakaat yang banyak itu ianya yang nak kita prioritaskan, kita harus bisa belajar khusyuk di dalam sholat, menghadirkan hati di dalam sholat. Tapi kalau tipe Fatihah dibaca senafas, begitu juga surah, habis sholat keringetan, betul? Ya, olahraga gitu. Ya, habis sholat, makanya yang sholat tarawih itu demennya depan kipas angin kalau di bawah AC. Kenapa? Pelaksanaannya ngebut. Nah, kira-kira sholat yang demikian tata caranya bisa tak kita hadirkan hati kita, pikiran kita, ya konsen dengan apa yang dibaca sama imam, konsen dengan apa yang kita baca? Susah.
Makanya prioritaskan dengan rakaat yang banyak itu untuk kita belajar menghadirkan hati. Nah, kalau sholatnya tenang, santai, kan arti tarawih itu apa? Santai. Ya, tarawih itu jamak daripada tarwiha, yang artinya setiap 4 rakaat dengan 2 salam istirahat. 4 rakaat 2 salam istirahat, santai pelaksanaannya. Makanya kalau ditarim di dalam Mustafa, setelah 4 rakaat ada yang magikan banyak minum sambil baca qasidah ya arhamar rahimin, qasidah ini santai. Salat tarawihnya 2 jam santai. Ya, salat tarawihnya 2 jam itu sambil sama wiridnya, dalam arti kita pelaksanaannya santai. Dapat 4 rakaat dibagikan baju minum, ada yang bagikan kurma sambil baca salawat, salat lagi 4 rakaat, cak itu lagi salat lagi, santai betul. Tidak ada ngebut nggak? Karena sesuai dengan penamaannya. Ya, tarawih itu sholat yang dilakukan dalam keadaan santai. Nah, tetapi realita yang terjadi di masyarakat sekarang, ya bukan lagi santai, ngebut. Jadi 20 rakaat di YouTube itu ada sampai 7 menit. Ya Rasulullah, ya ramai jemaahnya meludak sampai keluar masjid. Ya, bukan sih kok 2 ekor sesep 2 sok, sampai keluar masjid. Banyak jemaahnya. Nah, ini bentuk tipu daya syaitan. Dia sholat, tapi pahala dari sholat yang dia gawekan dia dapati. Nah, jangan sampai kita tertipu. Jadi cak mana kata jemaah yakin kemarin, kata kita ya ngomong sama pengurus, ajak duduk itu imam, ya ajak duduk, ajak ngobrol, sudah Ustaz, ya sepakat pula pengurus cak itu juga. Ya sudah, kalau cak itu hijrah kata kita. Benar kata dia, itu kan musola dekat rumah kita. Kalau kita nak hijrah tak lama, kayak kemana kata bang? Ya daripada sholatnya tak dapat apa-apa, dapat capek, dapat mengas, keringetan, terkadang hati kita gundah. Ya sudah hijrah, pindah ke kampung sebelah, pindah ke masjid sebelah. Kalau memang tak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini jemaah sekalian harus kita wanti-wanti nian di dalam pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Kata Nabi, ngampuni dosa dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat tarawih yang kita gawekan salat witir. Tarawih 20 rakaat kemudian witir. Berapa rakaat? 3, 21 ya. Nah, bagus ya. Kalau di daerah Kenten rata-rata 3 langsung. Boleh ya. Ngawekan witir itu 3 rakaat langsung, tapi kurang afdal. Yang ngawekan witir 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, ini paling afdal dan paling besar pahalanya. Dan itu yang berlaku di mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau yang 3 langsung itu ya kurang afdal. Boleh. Tapi pahalanya tidak sebesar pahala yang ngawekan witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah, jaga pelaksanaan salat sunnah witir di Ramadan. Kita jemaah sekalian mengetahui akan pribadi kita masing-masing, hubungan kita dengan salat witir ketika belum masuk Ramadan. Cak mana kira-kira? Banyaklah ngawikan witir atau banyaklah tak tegawi? Rasanya banyaklah tak tegawi. Kalau petegawi cuma sekaat itulah. Nah, Ramadan ini jadikan madrasah tarbiyah, madrasah pendidikan untuk membiasakan kita ngawikan salat witir kaget ketika selesai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai bisa istiqomah. Apalagi witir itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah sampai wajib hukumnya. Kalau tarawih sepakat sunnah. Tapi kalau witir, mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan. Artinya apa? Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada pengikutnya tidak ada ngawikan salat witir di malam hari, berdosa. Alhamdulillah, witir di mazhab kita Imam Syafi'i sunnah. Nah, makanya dikarenakan ada yang mewajibkan, berarti kesunahan salat witir di mazhab kita itu luar biasa. Ya, sampai-sampai sunnah muakkadah. Apa kata Nabi? Autiru ya alal Quran, gawekan salat witir, wahai yang mengimani Al-Quran sebagai kitab sucinya. Man lam yutar falaysa minna, barang siapa yang tak salat witir, kaget tak diakui Nabi sebagai umatnya. Ini yang kita khawatirkan. Betul, witir di luar bulan suci Ramadan disunnahkan, ya. Di dalam bulan suci Ramadan juga disunnahkan. Tidak cak tarawih tadi, hanya sebatas Ramadan.
Akan tetapi witir di dalam bulan suci Ramadan ada keistimewaan, ada keutamaan tersendiri yang tak katik di luar bulan suci Ramadan. Itulah yang pertama apa dia? Ketika kita ngawikan witir di Ramadan, ada perbedaan dengan witir di luar Ramadan. Nah, ini keistimewaan ini kata para ulama hanya di bulan suci Ramadan. Satu, pelaksanaannya berjamaah. Disunahkan witir Ramadan berjamaah, tapi kalau witir di luar bulan suci Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Bahkan tadi itu bid'ah. Ya, tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau di dalam bulan suci Ramadan disunahkan berjamaah. Dan kita ketahui salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat dewean. Itu yang pertama. Yang kedua, disunahkan pada waktu kita ngawikan salat witir, bacaan yang dibaca hendaknya dijaharkan. Apa jahar? Keraskan. Ya, baik yang salat berjamaah, imam salat berjamaah, ataupun kita yang salat dewean di rumah. Witir nih kita sudah berjamaah di mushola 3 rakaat. Kadang kan kita witir lagi di rumah, menyempurnakan rakaat witir kita 2, 4, 6 atau sampai 8. Nah, bacaan yang kita baca agak kita keraskan. Jangan kita samakan pecah bacaan zuhur atau asar kita. Karena apa? Witir di bulan suci Ramadan keistimewaannya bacaan yang dibaca keraskan. Tidak seperti witir di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga ketika masuk malam ke-16 disunahkan doa kunut. Nah, kalau kunut tadi Bapak Ibu sekalian masih khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah lagi. Ya. Jadi dak kata dak bid'ah dunia ini, bid'ah kan. Sampai kita dunia ini bid'ah juga. Ya. Ya, kalau kunut tadi yang kita baca tadi itu masih ada yang mengatakan tidak disunnahkan, bahkan bid'ah. Tapi kalau kunut yang kaget kita baca di rakaat terakhir witir kita di malam ke-16 sampai akhir, itu sepakat para ulama. Muktamad, apa arti muktamad itu? Tidak ada yang berselisih pendapat, sepakat mensunnahkan baca kunut galau. Seluruh madhab. Nah, ini 3 keistimewaan witir yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, kalau bisa setelah 3 rakaat kita gawikan witir berjamaah di musola, sempurnakan rakaatnya. Ada berapa ibu-ibu jumlah rakaat salat witir? Jumlah rakaat salat witir? Berapa? 11. Jumlah rakaat salat witir itu 11 rakaat. Nah, alhamdulillah sudah tegawe. Selesai kita salat tarawih di mushola. Nah, kan masih ada sisa berapa? 8. Nah, sempurnakan rakaat witir kita di rumah. Nanti nunggu sahur, kita kerjakan salat apa? Salat istikharah, salat taubat, salat tahajud dan lain sebagainya. Kaget tutup witir kita. 2 rakaat sampai 8 rakaat. Sempurnakan rakaat witir kita. Nah, upayakan itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau continue bisa kita lakukan kaget membekas, sehingga di luar bulan suci Ramadan pun bisa kita jaga salat witir. Nah, ini perkara kedua. Buka belum ini? Belum ya? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kewajiban kita berupaya untuk memerdekakan diri kita dari api neraka. Jadi Nabi pernah kita sampaikan di akhir majelis kita, ketika menjelang Ramadan di akhir bulan Sya'ban, nyampaikan sebuah khutbah, mengumpulkan para sahabat. Di antara isi khutbah itu luar biasa, panjang khutbahnya. Nah, di dalam khutbah ada keutamaan. Yang mana keutamaan ini fadilahnya di antaranya bisa membebaskan kita dari api nerakanya Allah. Ya, apa dia amalan itu? Nunjuk takjil. Ya, taftirus shaimin, nunjuk takjilan bukuan puasa kepada wong yang puasa. Ingat, buat wong puasa bukan wong tidak puasa, berdosa gitu. Nunjuk bukuan kepada siapa? Wong yang puasa. Nah, ini fadilahnya luar biasa. Jadi kata Nabi, man fattara shaiman, barang siapa yang nunjuk takjilan kepada wong puasa, satu fadilahnya ya, karena maghfiratan lidunubi, itu bisa ngampuni dosa-dosa dia. Yang kedua, wa itaqannahu minan nar, bisa membebaskan dirinya dari api neraka.
Yang ketiga, wa kana lahu ajr mithlu ajrihi la yanqusu min ajri shaim syai'. Bisa mendapatkan pahala sebanyak pahala yang didapatkan oleh wong yang makan bukuannya. Jadi upaya usaha amal ini mudah tapi pahalanya luar biasa. Ya. Nah, ketika sahabat dengar khutbah Nabi ini, karena pada waktu itu hadir di antara sahabat yang namanya Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah Bapak Ibu sekalian? Ahlus Suffah itu kalau yang ke Masjid Nabawi, ya, ada bagian tempat yang langsung nyambung ke magom Nabi yang pakai amben. Tidak tahu sampai sekarang atau tidak? Sudah katik lagi, sudah disamukan. Kalau dulu masih ada, nggak naik tempatnya. Nah, itu rumahnya penduduk sahabat yang namanya Al-Sufa. Siapa Al-Sufa ini? Sahabat yang paling miskin. Sampai-sampai saking miskinnya, sarapan, makan siang, makan malam diantari sama sahabat yang lain. Termasuk di antara Al-Sufa ini Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ketika mereka mendengar khutbah Nabi ini, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu dzalik, tidak setiap kami bisa melakukan hal demikian. Karena anggapan sahabat Al-Sufa ini yang ngenjuk takjilan itu kan butuh duit, butuh makanan, sedangkan mereka makanan dianteri. Apa kata Nabi? Apa jawaban Nabi? Oh, sudah, kalau cek itu kamu udah usah. Enggak. Jawaban Nabi, walau bitamrah wahida, walaupun hanya sekedar dengan satu butir biji, bukan biji kurma, buah kurma. Kalau biji ini bisa dimakan. Walaupun satu butir buah kurma, walau syurbatan minal ma', walaupun satu teguk air. Dalam artian kalau kita tidak punya apa-apa, cuma ada sikok kurma, cuma ada seteguk banyu, itu kita tunjukkan kepada orang puasa, ya, pahala 3 tadi dapat. Tapi kan tidak mungkin ke musola hari ini nunjuk sikok kurma, besok sikok lagi, sebungkus cukup 30. Kan tidak mungkin. Dalam artian kalau kita tidak memiliki sedikit pun daripada harta, bisa demikian dapat pahalanya. Makanya ibu-ibu, ini insya Allah bisa kita lakukan tiap hari. Jadi apa-apa yang ibu masak di rumah itu, jadi nak nunjuk takjilan itu tidak perlu masak khusus. Ya, kadang merepotkan kita, kadang bisa membebankan kita. Jadi apa yang kita masak di rumah itulah lebih ke sedikit. Yang tadi pempek 10 ekor, masak biasanya masak 25 ekor, banyaknya Ustaz. Masak 15 ekor. Apa yang kita makan ketika kita buka, itulah yang kita kasihkan. Dalam arti kata lebihkan sedikit. Nah, lebih tadi tunjukkan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan rumah kita, belakang rumah kita, antar ke musola. Buat banyu tadi yang biasa setengah leskan, buat seleskan separuhnya tunjuk ke langgar. Nah, kalau demikian kita bisa prioritas kita lakukan, insya Allah fadilah yang namanya bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka bisa kita dapatkan, dan itu mudah, tidak ada repot. Nah, inilah jemaah sekalian 3 yang siap ianya kita upayakan selama bulan Ramadan sebagai bentuk realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, di siang hari kita puasa, di malam harinya kita hidupkan malam Ramadan dengan ibadah, kemudian unjuk takjil buat yang puasa. Nah, mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin dari penyampaian kami kalau ada yang nak ditanyakan, tafadhol. Sebelum kita tutup dengan doa. Mungkin ada yang kurang faham atau kurang jelas dan lain sebagainya, silahkan dia tulis. Tidak ada ngeteh kata ini. Nah, tanyakan Bapak Ibu sekalian, dia tulis. Baik, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli su'al qul kalimah ma'mur wa ila hadrat Rasulullah bil batul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hatta dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la maridan ila shafaitah wa la dhallan ila hadaitah wa la jahlan ila alamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.